Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Saudara berada. Mari pagi hari ini saya ajak untuk kita masing-masing pribadi bersyukur buat kebaikan Tuhan. Jika pada saat ini satu kesempatan lagi Tuhan beri untuk kita menikmati hari yang baru bersama dengan Tuhan. Semuanya hanya karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur, persembahan. Kita bawa siap pengagungan kita hanya pada Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Bila hadirat memenuhi setiap hati kami, karena kami percaya Tuhan, dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, dalam hadirat Tuhan ada pemulihan, dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, pengharapan baru yang kami peroleh untuk kami menikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur sembah kami hanya untuk Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini bawa penyembahanmu bagi Yesus kita. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Dengan iman katakan lebih lagi. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat pujikan dengan penuh iman kepercayaan-Mu pada Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Tanggalkan segala bebanmu pagi hari ini, taruh pada kaki Yesus. Dialah yang akan membela kita. Dialah Allah yang akan memberikan jalan keluar atas setiap masalahku dan masalahmu. Di saat kita fokus pada Tuhan, disitulah pemulihan terjadi.
mukjizat terbesar Tuhan sediakan bagi setiap kita pagi hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu pada Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan iman. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Oh, saat kami sembah, saat ku sembah, hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami. Saat kami sembah-Mu, saat kami muliakan Engkau, Kau Allah yang sangat baik, Kau Allah yang membela kami. Ku bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu tiada berkesudahan, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Kekudusan-Mu lingkupi kami, kekudusan-Mu Tuhan memenuhi hatiku. Terima kasih Yesus. Hinana lama syana labo, hinana lama syana lama siara labo. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau, tinggikan nama-Mu. Syukur Tuhan, Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, pengharapan kami, pembela kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk sebentar mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, taruh perkataan-Mu Tuhan, supaya firman-Mu dapat menjadi rema bagi setiap kami, menguatkan setiap kami. Dan firman-Mu Tuhan yang akan membawa kami dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada bagian akhir kita belajar tentang mempelai Kristus. Kita mau belajar bahwa mempelai Kristus siap masuk penampian. Di dalam Matius 3 ayat 12 dikatakan, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Pada zaman dahulu, kita sering melihat ibu-ibu menampi beras dengan menggunakan tampah. Beras dimasukkan ke dalamnya, lalu tampahnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Kulit gabah, kerikil, dan kotoran lainnya terbang keluar.
karena bobotnya yang ringan. Sementara itu, butiran beras jatuh kembali ke tampah karena bobotnya yang lebih berat. Dari ilustrasi ini, kita bisa memahami bahwa kulit gabah, kerikil, dan kotoran lainnya terbang keluar karena bobotnya yang ringan. Sementara itu, butiran beras jatuh kembali ke tampah karena memiliki berat. Demikian juga dengan kehidupan kekristenan, calon-calon mempelai Kristus. Seperti yang disampaikan di Matius 3 ayat 21, bahwa alat penampi sudah di tangannya, artinya penampian itu pasti akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan, adakah hidup kita memiliki bobot supaya pada saat kita ditampi, kita tidak ikut terbang keluar karena terlalu ringan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini harus memiliki bobot supaya kita menjadi gandum dan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan, yaitu rumah Bapa yang biasa kita sebut dengan surga. Tetapi apabila bobot hidup kita terlalu ringan seperti debu jerambi, maka kita akan dikumpulkan dan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dan kita tahu tempat di mana api yang tidak terpadamkan, yaitu di dalam neraka, yaitu kerajaan maut atau kerajaan iblis. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar hidup kita memiliki bobot? Hidup kita akan memiliki bobot jika Yesus ada di dalamnya. Oleh karena itu, hadirkan Yesus dalam hidupmu setiap saat, setiap waktu, dan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Sayang, banyak orang Kristen yang memilah-milah untuk untuk aspek kehidupan tertentu. Dia bersama dengan Kristus, sementara di bidang yang lain dia memilih jalannya sendiri. Dia kerjakan sendiri. Dia tidak lagi bersama dengan Kristus. Jadi hanya bagian-bagian tertentu dia bersama dengan Kristus, tetapi ada bagian-bagian yang lain dia yang keluar dari firman dan tidak ikut bersama dengan Kristus. Contoh, pada saat kita berbisnis, seringkali kita lupa melibatkan Kristus di dalam bisnis kita. Dan terkadang banyak orang Kristen yang melakukan bisnis dengan cara-cara dunia. Mereka tidak lagi berfokus kepada Kristus, tetapi mereka lebih memilih berfokus pada keuntungan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi segala cara bisa mereka lakukan asal mendapatkan keuntungan. Saudara, hari ini kita mau belajar bahwa seluruh aspek kehidupan kita harus kita serahkan kepada Kristus. Jika kita rindu hidup kita ini berbobot, kita tetap bisa berdiri tegak saat badai kehidupan datang menerpa kita. Kita mau membangun hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Kita mau bangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya, Tuhan meminta kepada kita tidak hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kita mau melakukannya karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah landasan di dalam kehidupan kita, bahwa firman Tuhan adalah jalan penunjuk untuk kita sampai di dalam kekekalan hidup bersama dengan Kristus, menjadi gandum-gandum yang dikumpulkan di lumbung Kristus. Tetapi pada saat kita memilih untuk melakukan cara kita sendiri, kita seperti membangun rumah di atas pasir. Kita akan baca di ayat 26 dan 27. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Tuhan berkata bahwa orang yang hanya mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, maka ia diupamakan seperti membangun rumah di atas pasir, dan ketika hujan datang melanda dan banjir tiba, angin melanda, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rumah yang rubuh dan mendatangkan kerusakan yang hebat itu adalah penggambaran daripada penderitaan yang dialami oleh pemilik rumah tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, maka jangan sampai kita melanggar kebenaran itu. Dan pada saat kita melanggar kebenaran firman itu, dan ketika saat kita mengalami badai, kita mengalami banjir, kita mengalami angin kehidupan melanda hidup kita, pada saat itu kita mengalami kerusakan yang hebat di dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kita harus sadar pada saat kita melakukan menurut kata hati kita sendiri, tanpa sadar kita sudah mengeluarkan Yesus dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini jadilah atau milikilah hidup yang berbobot, yaitu bersama dengan Kristus. Karena hanya Kristus yang membuat hidup kita menjadi berbobot. Di luar Tuhan kita tidak ada artinya. Di luar Tuhan kita hanya melakukan kebodohan, seperti yang dikatakan tadi di Matius 7 ayat 26 dan 27. Jangan pernah takut menghadapi kehidupan ini. Sekalipun pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin bagi orang dunia kita dianggap bodoh. Orang-orang bisa berkata, dunia bisnis tidak bisa dilakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masakan ada dunia bisnis orang tidak berbohong? Masakan ada di dunia bisnis orang tidak menginginkan keuntungan yang besar di dalam kehidupannya? Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah terkecoh dengan arus dunia. Tetaplah tegak di atas kebenaran firman Tuhan. Sekali kita memilih Yesus, sekali kita menjadi mempelai Kristus, biarlah itu menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan bagi kita bahwa kita sudah dipertunangkan dengan Kristus, bahwa kita harus menjaga hubungan kita dengan Kristus. Kita tetap harus bersandar pada kebenarannya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Tuhan rindu kita memiliki hidup seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lelah di dalam menghadapi kehidupan ini, karena bersama Kristus kita akan mengalami kemenangan.
ujian hanya sesaat, lembah kekelaman hanya sesaat. Tetapi ketika kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, di dalam Yesaya 40:31 dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah menjadi lelah. Sebab apa? Sebab ada sumber kekuatan, yaitu dari Tuhan, yang terus memasok kehidupan kita, yang terus ada di dalam kehidupan kita. Biarkan setiap permasalahan yang ada membuat kita untuk semakin mengenal Tuhan. Setiap permasalahan yang ada membuat hubungan kita lebih intim dengan Tuhan, dan disitulah kita merasakan kasih Tuhan, jalan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ingat Bapak Ibu, ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka iblis itu akan rebah. Dia tidak bisa berdiri lagi di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita lengah, pada saat kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, pada saat itulah kita memberi kesempatan kepada iblis untuk berdiri dan kita ada di dalam posisi rebah. Mari Bapak Ibu, saya ajak pagi hari ini terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah izinkan iblis berdiri di dalam kehidupan kita. Jadilah mempelai-mempelai Kristus yang berbobot, sehingga pada saat masa penampian itu tiba, Bapak Ibu tidak jatuh, tertampi, tidak terbang. Karena apa? Karena bobot kehidupan Bapak Ibu yang sangat ringan. Iman Bapak Ibu yang sangat ringan, sehingga membuat kita tidak ikut di dalam pesta kawin anak domba. Mari kita pagi hari ini bersama-sama berdoa. Bapa di surga, hari ini Tuhan, kami bawa setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Mari Tuhan, lawat mereka, peluk mereka pagi hari ini, karena kami tahu di dalam Engkau selalu ada solusi, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Karena itu izinkan kepada mereka tetap berdiri di atas kebenaran firman-Mu, sekalipun ada badai arus dunia yang sedang melanda kehidupan mereka, tetapi beri kekuatan untuk mereka tetap tegak berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berada di atas kebenaran firman Tuhan, maka kami tidak akan menjadi lelah, kami tidak akan menjadi letih lesu, karena ada Engkau Tuhan yang selalu menopang kami, ada Engkau Tuhan yang selalu memberi kekuatan kepada kami. Dan biarkan setiap permasalahan yang ada dalam hidup kami membuat kami terbang lebih tinggi bersama dengan Kristus. Jadikan kami mempelai-mempelai-Mu yang berbobot, mempelai-mempelai yang senantiasa menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan selalu senantiasa setia dan taat kepada-Mu sebagai mempelai Kristus akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.